Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Teknologi Bangunan 3. Dan dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bentang alam, ya, karakteristik, potensi, dan permasalahannya. Bentang alam itu adalah merupakan kenampakan permukaan bumi secara alamiah, ya, dan merupakan sistem lingkungan atau landscape ekologi, ya, di mana bentang alam ini dalam perencanaan sebuah kawasan ini sangat penting, ya, untuk kita bisa mengetahui karakteristik, potensi maupun permasalahan dari bentang alam tersebut, ya. Bentang alam yang ada di bumi diantaranya ada berupa area pegunungan, perbukitan, sawah, lembah, ya, sungai, ya, pantai, gurun, savana, dan lain-lain, ya. Jadi pemahaman tentang bentang alam ini adalah merupakan sebuah tempat yang memiliki tata kelola tertentu sesuai dengan bentang alam yang ada. Jadi tata kelola di sini adalah merupakan tata usaha dan secara administratif untuk pengelolaan bentang alam tersebut, ya. Sehingga dalam perencanaan sebuah kawasan terutama, ya, karena sesuai dengan target di teknologi bangunan 3, ya, dalam mempersiapkan untuk desain arsitektur 4, ya, desain arsitektur Islami 4 atau DAI 4, ya, adalah merupakan perencanaan kawasan yang tentunya tidak lepas dari bagaimana kita memahami karakter dari bentang alam tersebut, ya. Sehingga salah satu pendekatan yang bisa diterapkan dalam perencanaan ini adalah pendekatan berdasarkan karakteristik dari bentang alam, ya. Sehingga ini sangat penting karena tentunya akan sangat berkontribusi, ya, terhadap pembangunan berkelanjutan dan dapat mendukung tindakan untuk meredam perubahan iklim yang dewasa. Ini merupakan permasalahan yang sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan. Dari bentang alam ini diharapkan kita bisa mengetahui, ya, karakteristik dari rona lingkungan, ya. Oke, selanjutnya untuk pendekatan bentang alam sendiri, ya. Jadi ada dua aspek utama yang perlu kita pertimbangkan, ya, secara prinsip dalam pendekatan bentang alam. Yang pertama adalah bentang alam itu merupakan atau sebagai high conservation value, ya. Jadi merupakan sumber, ya, merupakan sumber yang sangat penting, ya, atau nilai-nilai yang sangat penting untuk konservasi, ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bagaimana menciptakan keseimbangan rasional, ya, antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi, ya. Jadi adanya apa istilahnya keseimbangan, ya,
yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi. Terus yang kedua, terjaganya 6 pilar dari High Conservation Value ini adalah merupakan berupa ya keanekaragaman spesies, ekosistem pada mozaik bentang alam, ekosistem dan habitat, ya, kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kultural atau budaya. Ya. Sedangkan yang kedua yang perlu diperhatikan atau secara prinsipnya adalah tentang kehandalan dari bentang alam itu sendiri, ya. Jadi diharapkan yang pertama terciptanya ukuran rasional, ya, dalam menjamin kompatibilitas, ya, program pembangunan dengan skenario pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada konservasi atau perlindungan alam, ya. Yang kedua, terdapat tautan yang saling mempengaruhi, ya, dan bisa memperburuk keadaan jika terjadi keterancaman pada unsur-unsur atribut pada lahan yang ada, ya, seperti menurunnya spesies flora maupun fauna, ya, termasuk kerusakan habitatnya, ya, kelangkaan air, ya, terjadinya degradasi lahan dan terganggunya penghidupan dan budaya masyarakat. Jadi ini juga harus benar-benar dipertimbangkan bahwa berbicara tentang bentang alam ini tidak hanya kita berbicara tentang apa istilahnya sumber daya alam, tapi juga di sini adalah terkait dengan penghidupan dan budaya masyarakat. Selanjutnya yang disebut rona lingkungan, ya, di sini adalah merupakan bagaimana kita bisa menyusun, ya, tentang gambaran keadaan lingkungan di tempat kegiatan atau proyek, ya, yang akan dibangun dan di daerah sekitar dari kegiatan proyek tersebut, ya. Fungsi dari rona lingkungan di sini adalah untuk menduga, ya, keadaan lingkungan, ya, tanpa proyek dan keadaan lingkungan pada saat proyek berjalan, ya. Jadi bagaimana praduga atau apa istilahnya kondisi dari lingkungan, ya, jika tanpa atau tidak terjadinya kegiatan atau proyek, dan dibandingkan dengan keadaan atau pada saat proyek berjalan, ya. Dan rona lingkungan ini sangat berguna bagi pengambil keputusan, ya, baik instansi maupun tim, ya, yang mengevaluasi rencana proyek atau kegiatan tersebut, ya. Jadi kita juga sudah apa istilahnya mempunyai apa istilahnya dugaan-dugaan jika terjadi kegiatan proyek apa yang terjadi pada lahan atau kawasan tersebut, ya. Untuk proses rona lingkungan secara garis besar ada 3 proses pokok. Yang pertama yaitu menyusun daftar komponen lingkungan, ya, yang akan digunakan sebagai dasar pendugaan. Terus yang kedua menyusun daftar komponen lingkungan agar pengambilan keputusan, ya, dan yang mengevaluasi dapat mengetahui, ya, kebutuhan dari proyek, ya, dan memahami ciri dan sifat lingkungannya. Dan yang terakhir adalah menyusun daftar komponen lingkungan berdasarkan, ya, menyusun daftar lingkungan berdasarkan kebutuhan, ya, dalam kegiatan proyek yang dilaksanakan, ya. Jadi rona lingkungan ini adalah
intinya ya, bagaimana kita bisa menyusun ya atau membuat list ya tentang gambaran keadaan lingkungan di tempat atau kegiatan yang akan dilaksanakan project ya, baik sebelum maupun setelah project itu berjalan ya. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara tentang bentang alam berdasarkan ketinggian ya, di secara umum kita mengenal ada yang paling tinggi ya, kita menyebut dengan puncak gunung gitu ya, daerah-daerah pegunungan ya. Terus area-area pegunungan ya, ada lebih rendah lagi ada area perbukitan ya, ada dataran tinggi ya, lembah turun terus sampai ke dataran rendah ya, dan selanjutnya ya turun terus sampai ada kawasan pantai dan laut ya. Yang tentunya di sini juga ada apa istilahnya sumber daya air ya, berupa sungai ya, yang berasal dari area pegunungan yang mengalir terus ke bawah ya, melintasi danau ya sampai ke muara dan terakhir ada di laut ya. Jadi itu bentang alam berdasarkan ketinggian, mulai dari elevasi yang paling tinggi puncak gunung sampai yang terendah yaitu pantai dan laut ya. Oke, selanjutnya kita juga apa istilahnya harus mengenal apa istilahnya landscape dari bentang alam ya. Ada 8 elemen ya dari landscape bentang alam ini yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan sebuah lahan kawasan. Yang pertama adalah ada yang disebut area. Jadi di sini adalah merupakan kawasan yang tersebar di antara batas-batas tertentu ya. Batas-batas kawasan ini yang sebagai tempat berkembangnya landscape alam ya dalam perencanaan kawasan yang akan dilakukan ya. Terus yang kedua adalah elemen geografis ya. Jadi elemen geografis ini merupakan ciri-ciri geografis ya yang dapat diidentifikasi ya di dalam wilayah ya yang membatasi permukaan. Contohnya adalah geografis ada di pegunungan, lembah ya, atau mungkin di lahan-lahan berkontur sampai di pantai misalnya ya. Jadi ciri geografis dari wilayah yang membatasi permukaan. Terus yang ketiga, elemen yang perlu kita perhatikan adalah sumber air ya. Jadi di sini berkaitan dengan jumlah air ya yang ada di lingkungan alam ya, dan merupakan faktor yang sangat penting ya dalam perkembangan kehidupan ya. Juga sangat penting untuk perkembangan flora dan fauna ya, tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang ada di kawasan itu ya. Yang keempat adalah flora. Ini merupakan tanaman ya, bisa pohon atau semak ya, yang berada di wilayah yang dibatasi oleh landscape ya. Jadi permainan warna yang diciptakan oleh vegetasi suatu lingkungan bisa menjadi sangat penting ya untuk gambaran yang indah dan lain sebagainya. Jadi flora ini adalah merupakan sumber tanaman atau vegetasi lah ya. Selanjutnya fauna. Fauna di sini adalah berbagai hewan yang dapat diidentifikasi ya, dan yang hidup di kawasan lingkungan alam ya.
Hewan-hewan ini sangat bergantung pada sumber daya alam yang tersedia dan ruang yang tersedia atau tercipta, ya. Yang keenam adalah sumber mineral, ya. Ini merupakan bahan anorganik, ya, dan biasanya merupakan sumber-sumber mineral, misalnya ada perak, emas, nikel, tembaga, dan lain sebagainya, ya. Yang ketujuh yang sangat penting adalah iklim, ya. Jadi atau cuaca, ya. Jadi iklim mengacu pada kondisi atmosfer suatu wilayah, ya. Di antara beberapa variabel yang menentukan keadaan iklim wilayah itu adalah misalnya suhu, tekanan udara, ya, kelembapan, angin, curah hujan, ya, sinar matahari, dan lain sebagainya, ya. Jadi istilahnya komponen-komponen dari iklim kawasan, ya. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah elemen lantai, ya. Jadi karakteristik tanah, ya, berbagai jenis vegetasi, ya, air permukaan, dan fauna tertentu, ya. Jadi ini merupakan istilahnya land coverage-nya, ya, mulai dari kondisi lahan atau tanah, ya, berbagai jenis vegetasi yang hidup penutup tanah atau lahan tersebut, ya, sumber air permukaan, ya, dan flora maupun fauna tertentu yang hidup di atasnya, ya. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran dari lahan perbukitan atau pegunungan, ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kawasan area perbukitan maupun pegunungan ini adalah merupakan lahan berkontur, ya, dengan berbagai variasi istilahnya elevasi atau ketinggian. Jadi mulai dari elevasi yang paling tinggi sampai yang terendah ini ditunjukkan dengan istilahnya indikator warna, gitu, ya. Dan juga karakteristik dari kontur, ya. Jadi ada biasanya garis-garis kontur yang rapat, ini merupakan kontur yang mempunyai tingkat kelerengan yang curam, ya. Dan juga ada garis-garis kontur yang tidak rapat atau kurang rapat, ini biasanya untuk lereng yang cukup landai, ya, ya. Dari elevasi yang tinggi menuju elevasi yang rendah, ya, menuju lembah dan sebagainya, ya. Dari elevasi ini juga akan sangat mempengaruhi terkait dengan aliran sumber air, ya. Kita lihat di sini yang warna biru ini adalah aliran air, ya, berupa sungai-sungai yang dan sumber air, ya, yang berada di dalam permukaan tanah maupun sumber-sumber air yang berada di istilahnya di permukaan tanah, ya. Biasanya sungai-sungai, ya, yang mengalir dari area pegunungan, dari elevasi yang tinggi menuju elevasi yang rendah tentunya, ya, sesuai dengan karakter dan sifat dari air itu sendiri, ya. Ini adalah visualisasi dari elevasi dan lahan berkontur, ya, dari berbagai tingkatan kontur, ya, ya, dari yang tinggi menuju yang rendah. Terus di sini ada istilahnya sumber air, ya. Ini berada pada area yang cekung begitu, sebagai area penampungan air, ya. Dan juga kita harus memperhatikan terkait dengan vegetasi yang ada di lahan berkontur ini, ya. Ya, jadi
sumber air ini akan mengumpul pada cekungan ya dengan elevasi yang rendah ya dari area sekitarnya ya. Oke, selanjutnya ini adalah visualisasi dari beragam lahan yang berkontur ya, baik untuk lahan yang berfungsi sebagai lahan pertanian yang sangat produktif seperti ini ya, jadi didominasi oleh lahan-lahan budidaya ya, dan juga adanya vegetasi-vegetasi yang menyebar di kawasan ini ya, vegetasi-vegetasi alamiah ya. Ini juga contoh ya lahan area berkontur ya, dengan vegetasi yang berbeda sesuai dengan potensi yang ada di lokal masing-masing area ya. Ini juga ya, jadi berbagai variasi kontur ya, yang secara alamiah terbentuk ya, dari elevasi yang tinggi menuju elevasi yang rendah ya. Ini juga kawasan lahan berkontur ya, dari kontur yang tinggi ke rendah, dan di bawah ini ada aliran sungai ya, sebagai titik bertemunya dari dua sisi lahan berkontur ya. Ini sebagai gambaran kondisi alamiah ya lahan ya, dari berbagai potensi yang ada di sini ya. Ini adalah lahan budidaya pertanian sebagai contoh ya, dan juga ada sumber air ya, dan juga ada sumber-sumber vegetasi alamiah ya, berupa pepohonan ya, yang ada di kawasan tersebut. Ini sebagai contoh lagi ya untuk lahan berkontur ya, yang terdiri dari sumber-sumber air permukaan ya. Ini adalah lahan pertanian ya, jadi adanya sumber-sumber air yang dipergunakan untuk budidaya lahan pertanian yang ada di sini ya, dengan bentukan-bentukan kontur yang sangat alamiah ya. Di kontur-kontur ini terbentuk berdasarkan elevasi dari lahan kawasan tersebut ya. Ini juga ada beberapa tanaman-tanaman produksi ya, baik dari lahan budidaya pertanian ini sendiri maupun tanaman-tanaman yang ada di pematang untuk area konturnya. Ini sebagai gambaran lain ya, ini juga lahan berkontur yang cukup curam ya, dengan terbentuknya teras-teras siring ya, untuk membedakan elevasi dari kontur yang ada ya. Ini juga seperti itu ya. Jadi bentang alam kawasan ini sangat kontur kawasan untuk lahan ini sangat terlihat sekali ya. Di sini juga terlihat adanya hunian ya, area perkampungan atau kota yang ada di lahan berkontur yang tumbuh dan berkembang tentunya mengikuti karakter kontur yang ada. Ini contoh lain ya, jadi bentang alam kawasan ini ya, dengan berkembangnya sebuah kawasan hunian atau kota ya, yang terbentuk mengikuti pola elevasi dan bentuk kontur yang ada pada kawasan tersebut ya, dan juga
potensi-potensi vegetasi yang ada di kawasan ini juga terlihat sangat baik ya, sehingga keseimbangan alamnya terbentuk ya. Meskipun kawasan ini berkontur dan adanya hunian yang cukup padat ya, namun potensi-potensi vegetasi masih diupayakan untuk bisa terjaga. Oke, ini contoh lain ya, masih untuk lahan berkontur ya. Jadi ini adalah pola-pola kontur yang terbentuk ya dari kawasan ini ya, yang sangat alamiah dan istilahnya arah konturnya sangat bervariasi ya, sehingga kita harus bisa memahami tingkat kelerengannya ya, dan juga istilahnya karakter dari kontur yang terbentuk ya. Begitu juga dengan ini ya. Ini adalah dari atas lahan berkontur dengan berbagai potensi vegetasinya ya, dengan tanaman-tanaman yang istilahnya berbatang keras begitu. Oke, selanjutnya ini adalah untuk area sungai ya, area sungai. Ya, ini adalah area sungai ya. Terlihat di sini salah satu bentuk bentang alam ya dari aliran sungai ya, dengan sumber air yang mengalir ya dari elevasi yang tinggi menuju elevasi yang rendah ya, sebagai karakter dari aliran air ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aliran air ini istilahnya bisa mengalir tanpa terganggu, dalam artian ada aliran-aliran yang direncanakan ya, dan tepi-tepi area sungai ini juga ditata dengan baik ya, sehingga dapat mengantisipasi untuk luapan air sungai ya, dengan metode sistem struktur dan konstruksi untuk kawasan sungai ya, dengan tetap istilahnya mengoptimalkan potensi-potensi alamiah yang ada di sungai. Misalnya di sini adanya batu-batu kali sungai yang masih dipertahankan ya, terus adanya struktur jembatan ya, adanya istilahnya turap dan lain sebagainya ya, untuk melindungi kawasan yang berbatasan langsung dengan area sungai, dan juga dengan memanfaatkan potensi-potensi vegetasi ya, yang bisa memperkuat struktur lahan yang ada di tepi sungai ya. Jadi direncanakan dengan baik untuk area aliran sungai atau DAS ya, daerah aliran sungai ya, area untuk area untuk kegiatan aktivitas manusia ya, untuk jalan, jembatan dan lain sebagainya ya. Jadi tertata dengan baik ya. Selanjutnya
terkait dengan sungai juga ya. Ada beberapa metode yang saat ini kita kenal ya, terkait dengan bagaimana mengelola daerah aliran sungai ya, daerah-daerah di tepi sungai ya. Apakah dengan memilih dengan sistem normalisasi atau dengan sistem naturalisasi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua sistem penanganan untuk daerah aliran sungai, yaitu dengan melakukan normalisasi. Ini biasanya dengan melakukan pengerukan sedimentasi dan juga dengan struktur perkerasan ya, dengan beton maupun pancang ya, atau dengan sistem naturalisasi ya, itu dengan mengelola daerah aliran sungai dengan memanfaatkan potensi alamiah ya. Silakan nanti bisa dikaji lebih lanjut ya, antara dua sistem ini mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif dan efisien, dan juga kelebihan dari dan kekurangan dari masing-masing sistem ini ya. Ini sebagai gambaran kondisi area di daerah aliran sungai ya. Jadi ada normalisasi, ada naturalisasi, yang intinya kedua sistem ini berupaya untuk mengelola daerah aliran sungai ya, sehingga berfungsi dengan baik dan meminimalkan banjir, terus longsor dan sebagainya ya. Ini juga terlihat ya, ada kawasan yang dengan menerapkan sistem naturalisasi dan juga kawasan yang menerapkan sistem normalisasi tadi ya. Ya, jadi kalau sistem normalisasi ini didominasi oleh perkerasan dengan beton ya, ataupun pancang ya, untuk melindungi daerah sekitar sungai. Kalau normalisasi di sini lebih mengoptimalkan potensi alamiahnya ya. Oke, selanjutnya untuk area pantai dan perairan ya. Jadi airan pantai ini adalah merupakan daerah yang berada di tepi laut ya, berbatasan langsung dengan laut gitu ya, dan karakteristiknya tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan area pegunungan maupun perbukitan tadi ya. Jadi di sini berbatasan langsung dengan area laut ya, dengan didominasi oleh permukaan tanah yang berpasir begitu ya, dengan vegetasi juga yang sangat khas, yaitu berupa pohon-pohon kelapa maupun tanaman-tanaman bakau ya, dengan karakter akar napasnya ya, sebagai karakter yang khas untuk tanaman ini ya, merupakan tanaman yang berada di perairan ya, yang berfungsi juga untuk menjaga area ini dari pengikisan dan erosi ya, akibat ya intrusi dari air laut atau ombak dan gelombang yang ada di area laut ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk bentang alam yang ada di pantai dan perairan ya. Ini adalah gambar bagaimana infiltrasi dari sumber air ya, yang bersumber dari air hujan dan seterusnya sampai di kawasan area laut gitu. Ini adalah contoh hunian maupun bangunan
yang berada di tepi pantai maupun yang ada di perairan, ya, yang didominasi oleh struktur bangunan panggung, ya, dan juga ada bangunan terapung, ya. Ini adalah contoh bagaimana kawasan ini dikembangkan, ya, dengan mempertimbangkan karakter dari lahan yang dominasi oleh air, ya, dengan pemilihan bahan atau material yang istilahnya sangat bisa beradaptasi dengan air, ya, dengan struktur yang ringan, ya, banyak terbuat dari kayu, ya, dan juga area-area yang ada di tepi pantai, ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh juga visualisasi dari permukiman dan kota terapung, ya, yang dikembangkan baik secara tradisional, ya, maupun yang sudah modern, ya, dengan tetap mengadaptasi area atau kawasan yang didominasi oleh sumber air permukaan, ya, seperti ini. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi tentang bentang alam, ya. Jadi dalam perencanaan sebuah kawasan, ya, kita harus benar-benar memahami, ya, tentang karakter dari bentang alam tersebut, ya, sehingga kita akan membuat langkah-langkah yang penting, ya, pertimbangan-pertimbangan yang penting, ya, dalam menentukan perencanaan yang ada di kawasan. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut terkait dengan bentang alam ini adalah berkaitan dengan mitigasi bencana, ya, bagaimana pengaruh atau istilahnya potensi-potensi bencana yang timbul, ya, berdasarkan dari masing-masing bentang alam yang ada, ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan setelah perkuliahan ini, setelah materi ini, Anda membuat review atau catatan singkat atau resume, atau bisa juga berupa sketch notes, ya, terkait dengan bentang alam ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.